really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dengan NIM A1J1230049. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Renaissance dan Aufklärung. Baiklah, di sini saya satu tim dengan Shirley Trianggra ini yang akan menjelaskan tentang materi berikutnya, tapi sebelum ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Baiklah, di sini saya menggunakan 3 metode. Yang pertama yaitu bagaimana latar belakangnya lahirnya kebudayaan Renaissance dan Aufklärung di Eropa. Yang kedua yaitu apa saja karakteristik utama kebudayaan pada masa Renaissance dan Aufklärung. Terus yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh Renaissance dan Aufklärung terhadap perkembangan kebudayaan dunia modern. Baiklah, yang pertama yaitu kemunculan kebudayaan Renaissance dan Aufklärung di Eropa erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, serta pemikiran pada masanya. Yang pertama itu Renaissance, di mana yang berlangsung sejak abad ke-14 sampai ke-16 dan bermula di Italia, lahirnya sebagai respon terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan, ketika kehidupan manusia lebih diarahkan pada aspek keagamaan, ketimpangan nalar, perkembangan perdagangan, kemajuan kota-kota seperti Firenze dan Venesia, serta munculnya kaum borjuis memunculkan dorongan untuk kembali menaruh perhatian pada seni, ilmu pengetahuan dan filsafat klasik Yunani Romawi. Terus gerakan humanisme menjadi ciri utama dengan menempatkan manusia sebagai pusat kebudayaan dan kebudayaan bukan hanya otoritas gereja. Terus sementara itu Aufklärung atau zaman pencerahan muncul pada abad ke-17 hingga ke-18, di mana munculnya di kawasan Prancis, Jerman, dan Inggris. Gerakan ini dipengaruhi oleh revolusi ilmiah yang mendorong yang dipelopori tokoh-tokoh seperti Copernicus, Galileo dan Newton, yang menunjukkan bahwa alam dapat dijelaskan melalui hukum rasional. Selain itu, situasi politik Eropa yang diwarnai absolutisme raja dan kekuasaan gereja memicu lahirnya pemikiran tentang kebebasan individu, hak asasi, demokrasi, serta kritik terhadap tradisi yang dianggap menghambat kemajuan. Terus secara umum, Renaissance lebih menitikberatkan pada kebangkitan seni, sastra, dan warisan klasik. Sedangkan Aufklärung menekankan rasionalitas, kebebasan berpikir, serta perkembangan ilmu pengetahuan modern. Keduanya itu sangat terkait karena Aufklärung berkembang dasar pemikiran yang sudah
diletakkan oleh Renaissance. Baik, ini contoh-contoh foto pada masa Renaissance dan Aufklärung yang kami bagikan di PPT berikut. Terus di sini saya akan membacakan tentang apa saja karakteristik utama kebudayaan pada masa Renaissance dan Aufklärung. Di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama, saya akan membacakan tentang Renaissance. Terus, Renaissance itu merupakan masa kebangkitan kembali seni, ilmu pengetahuan, dan pemikiran klasik setelah Eropa lama berada di bawah dominasi kehidupan religius abad pertengahan. Yang pertama yaitu humanisme, di mana menekankan manusia sebagai pusat kebudayaan dengan keyakinan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk berkembang. Contohnya, Petrarch yang dikenal sebagai tokoh humanis awal yang menghidupkan kembali studi Yunani Romawi. Ini contohnya. Terus yang kedua yaitu seni dan sastra klasik, di mana seniman kembali mengadopsi gaya kuno yang menekankan harmoni dan keindahan. Contohnya yaitu Florence Cathedral di Italia menunjukkan pengaruh arsitektur klasik. Seperti di PPT kami ini bahwa kami sudah menunjukkan foto-fotonya. Baiklah, terus yang ketiga yaitu realisme dan karya seni, di mana seniman kembali mengadopsi maksudnya lukisan dan patung yang digambarkan lebih nyata dengan teknik perspektif. Contohnya The Last Supper seperti Leonardo da Vinci. Baiklah, yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian mulai berbasis observasi dan eksperimen. Contoh yaitu Copernicus dengan gagasan bahwa bumi mengitari matahari. Baiklah, setelah itu saya akan membacakan Aufklärung, yaitu zaman pencerahan berkembang setelah Renaissance dan menekankan pentingnya akal budi, kebebasan, serta pengetahuan modern. Yang pertama yaitu rasionalisme. Akal dipandang sebagai sumber utama pengetahuan, menggantikan otoritas lama. Contohnya itu René Descartes dengan semboyan cogito ergo sum. Terus yang kedua ada sains modern. Lahir modern ilmiah yang saintenis, menghasilkan kemajuan dan dalam sains, yaitu contohnya Isaac Newton dengan hukum gravitasnya. Terus yang ketiga kebebasan berpikir dan kritik sosial. Munculnya penolakan terhadap absolutisme raja dan kekuasaan gereja. Contohnya yaitu Voltaire memperjuangkan toleransi dan kebebasan berpendapat. Terus yang terakhir yaitu pemikiran politik baru. Berkembang ide demokrasi, kontrak sosial, serta hak-hak dasar manusia. Contohnya yaitu John Locke tentang hak alami manusia. Montesquieu dengan teori trias politika. Terus kesimpulannya yang bisa saya baca di ini yaitu Renaissance lebih menekankan seni, humanis, dan kebangkitan nilai kelas. Sedangkan Aufklärung menekankan akal, ilmu pengetahuan, modern, serta gagasan kebebasan politik dan sosial. Kebudayaan saling berkaitan karena pencerahan berakar pada tradisi intelektual Renaissance. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Serli Anggraini dan NIM A1J1056. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Rosalina. Yang ketiga yaitu bagaimana pengaruh Renaissance dan Aufklärung terhadap perkembangan kebudayaan dunia modern. Nah, jadi pengaruh Renaissance dan Aufklärung terhadap kebudayaan dunia modern itu adalah yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengaruh Renaissance. Renaissance menjadi gerbang menuju era modern karena membangkitkan kembali warisan budaya Yunani, Romawi, dan menempatkan manusia sebagai pusat kehidupan budaya. Nah, gerakan ini nih menumbuhkan sikap terbuka terhadap pengetahuan, seni, serta inovasi.
Seni pada masa kini masih banyak terinspirasi oleh prinsip realisme dan keseimbangan yang berkembang saat itu. Dalam dunia pendidikan, pendekatan berbasis nalar dan pengalaman empiris mulai menggantikan dominasi ajaran dogmatis. Nah, selain itu, temuan-temuan yang paling di masa ini menjadi dasar bagi kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, contohnya yang ada di sini, ini adalah contoh mesin cetak ciptaan Gutenberg yang memperluas akses terhadap buku dan ilmu, serta mendorong lahirnya tradisi literasi modern. Nah, jadi ini nih contoh gambar mesin pencetak ciptaannya Gutenberg. Nah, yang kedua adalah pengaruh Aufklärung. Nah, Aufklärung membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memandang kebebasan, hak individu, dan pemerintahan. Jadi, di gerakan ini menekankan akal budi, kebebasan berpikir, serta keberanian mengkritik tradisi yang dianggap menghambat kemajuan. Dari sini lahir gagasan politik yang menjadi pondasi negara modern, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers. Perkembangan ilmu pengetahuan juga semakin maju dengan metode ilmiah yang lebih rasional dan sistematis. Nah, ini contoh pemikiran Rawls mengenai kontrak sosial mempengaruhi perkembangan sistem politik demokratis. Sementara gagasan Voltaire tentang kebebasan berpendapat menjadi dasar bagi demokrasi kontemporer. Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang saya jelaskan ini, Renaissance ini memberikan pengaruh kuat di bidang seni, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan Aufklärung membentuk fondasi terhadap bagi politik modern, hak asasi, dan kebebasan individu. Kedua gerakan ini saling melengkapi dan berperan besar dalam membentuk wajah kebudayaan dunia modern yang menekankan kreativitas, pengetahuan, serta kebebasan berpikir. Baiklah, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.